Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayundayani dengan NIM 22170511113. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal UTS yang telah saya kerjakan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Untuk soal yang pertama itu, Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Esa. Tetapi sistem ketuhanan terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkan kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi jawaban dari saya itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran adalah dengan cara berbicara jujur dan terbuka dengan orang lain. Misalnya, jika kita memiliki masalah atau ketidaksepakatan dengan seseorang, mengikuti kebenaran berarti kita harus berbicara secara jujur dan terbuka dengan orang tersebut untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Meskipun mungkin sulit untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak menyenangkan, tetapi dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan perasaan orang lain, kita dapat membangun kepercayaan saling pengertian dalam hubungan tersebut. Selain itu, mengikuti kebenaran juga berarti mempraktikkan nilai-nilai yang penting dalam hidup, seperti kejujuran, integritas, dan empati. Kita dapat memperlihatkan kasih kepada orang lain dengan cara membantu mereka dalam kesulitan atau memberikan dukungan moral ketika mereka membutuhkan. Dengan mengikuti kebenaran dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut, kita dapat mengembangkan hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain, serta membawa manfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Untuk soal yang kedua itu, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya, mantra adalah rangkaian kata atau frasa yang diulang-ulang dalam meditasi atau praktik spiritual untuk mencapai kedamaian, kesadaran, kesatuan dengan alam semesta. Ketika kita mengucapkan mantra dengan benar dan berulang-ulang, itu dapat membawa ketenangan pikiran karena beberapa alasan. Di antaranya itu, yang pertama, fokus pada mantra. Saat kita mengulang mantra, kita dapat fokus pada arti atau bunyi mantra tersebut dan melupakan pikiran-pikiran yang tidak penting atau mengganggu. Dengan cara ini, kita menjadi lebih fokus dan tenang. Yang kedua itu, menenangkan sistem saraf. Ketika kita mengucapkan mantra dengan pelan dan teratur, itu dapat membantu menenangkan sistem saraf kita. Menurut penelitian, mengucapkan mantra juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, denyut jantung, dan kecemasan. Yang ketiga, dalam pernapasan. Saat kita mengucapkan mantra, kita secara otomatis mengatur nafas kita. Pernapasan yang dalam dan teratur dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita. Yang keempat itu membawa kedamaian. Mantra sering dikatakan dengan spiritualitas atau kepercayaan tertentu yang dapat memberikan rasa kedamaian dan keyakinan dalam pikiran kita. Dengan mengulang mantra, kita dapat merasakan kehadiran dan perlindungan dari kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Soal selanjutnya itu, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika
makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya itu, sebagai seorang siswa, saya pernah mengalami pengalaman di mana saya tergoda untuk menyontek saat ulangan. Pada awalnya saya merasa bahwa tindakan tersebut itu tidaklah salah karena hasilnya bisa membantu saya mendapatkan nilai yang lebih baik. Namun, pada akhirnya saya menyadari bahwa perbuatan tersebut tidaklah benar dan akan membawa dampak buruk pada jangka panjang. Saya menyadari bahwa apapun perbuatan yang dilakukan pasti akan menuai hasil yang sepadan. Jika saya menyontek, maka pada akhirnya saya tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi ulangan lainnya. Dan pada jangka panjang hal itu akan merugikan saya sendiri. Oleh karena itu, saya mulai mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri saya. Saya belajar untuk tidak mencontek dan lebih fokus pada belajar dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pengetahuan yang cukup untuk menghadapi ulangan dengan baik. Saya juga menyadari bahwa meskipun saya bisa menyembunyikan tindakan menyontek itu dari siswa lain ataupun guru, saya tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Untuk soal selanjutnya, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawaban saya, membersihkan diri. Yang pertama itu membersihkan diri, cuci muka, tangan, dan kaki, atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran dan membuat badan menjadi segar. Yang kedua, menyiapkan tempat duduk. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut dengan posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Yang ketiga, meditasi. Pejamkan mata, tenangkan pikiran selama beberapa detik. Kemudian, ucapkan mantra untuk membantu memusatkan pikiran dan mencapai keadaan meditasi yang tenang. Dalam praktik meditasi, tahap-tahap ini membantu untuk menciptakan lingkungan yang optimal untuk memusatkan pikiran dan meraih ketenangan batin. Soal selanjutnya, ide Sang Yang Widiwasa bersifat wiyapake, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban saya, dalam kepercayaan Hindu, Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa dianggap sebagai kekuatan yang hadir di mana-mana. Untuk membuktikan keberadaan yang ada di mana-mana, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama itu pendekatan melalui pengalaman pribadi. Banyak orang Hindu yang mengalami pengalaman mistis atau pengalaman spiritual yang dianggap sebagai bukti adanya keberadaan Tuhan. Pengalaman-pengalaman tersebut bisa berupa munculnya rasa ketenangan, kebahagiaan, atau kebahagiaan yang tidak terduga dalam hidup seseorang. Pendekatan kedua adalah melalui alam semesta. Alam semesta dan segala isinya dianggap sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan. Setiap makhluk hidup dan benda mati dianggap memiliki keterkaitan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Oleh karena itu, melalui pengamatan dan refleksi atas keberadaan alam semesta, seseorang dapat memahami keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana. Kemudian pendekatan yang terakhir itu melalui ajaran agama Hindu, kitab-kitab suci seperti Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Purana dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Dalam kitab-kitab tersebut, Tuhan dijelaskan sebagai kekuatan yang meliputi segala sesuatu, hadir di mana-mana, dan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia.
Dengan mempelajari ajaran-ajaran tersebut, seseorang dapat memahami keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana. Untuk soal yang kedua, soal selanjutnya, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jadi jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawabannya itu, yoga asanas penting untuk meditasi karena melalui latihan asanas, tubuh dan pikiran dapat dipersiapkan untuk meditasi dengan cara yang optimal. Asanas membantu memperkuat dan meregangkan otot-otot yang kaku, mengurangi ketegangan dalam tubuh, dan meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Dalam kondisi tubuh yang lebih rileks dan sehat, pikiran juga menjadi lebih tenang dan mudah untuk difokuskan saat meditasi. Selain itu, asanas juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pernapasan dan gerakan tubuh sehingga memudahkan untuk fokus dan meditasi. Baik, soal selanjutnya itu, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama, serta berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawaban dari saya, yoga surya namaskar melibatkan teknik pernapasan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas gerakan-gerakannya. Pranayama yang cocok untuk yoga surya namaskar adalah Ujjayi pranayama yang membantu menenangkan dan meningkatkan konsentrasi serta aliran oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih efektif. Dengan mengkombinasikan gerakan-gerakan yang tepat dalam yoga surya namaskar dengan teknik pernapasan yang benar, seseorang dapat mencapai manfaat kesehatan optimal dan dari praktik yoga ini. Rangkaian yoga surya namaskar terdiri dari 18 gerakan atau asanas yang dilakukan secara berurutan dengan teknik pernapasan yang tepat. Pertama, Tadasana. Gerakan berdiri dengan tangan berada di depan dada, maknanya adalah stabilitas dan menghormati diri sendiri. Kemudian Urdhva Hastasana, yaitu gerakan mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Maknanya itu memberi penghormatan kepada matahari. Uttanasana, gerakan membungkuk ke depan dan menyentuh lantai dengan tangan. Maknanya itu adalah kerendahan hati dan penghormatan kepada bumi. Selanjutnya ada Uttanasana, gerakan membungkuk setengah badan dengan tangan tetap di lantai. Maknanya adalah mempersiapkan tubuh untuk gerakan selanjutnya. Kemudian Plank Pose, gerakan tubuh menyamping dengan tangan dan kaki sebagai penyangga. Maknanya ini adalah kekuatan dan keseimbangan. Kemudian Chaturanga Dandasana, gerakan menurunkan tubuh hingga sejajar dengan lantai dengan lengan sebagai penyangga. Maknanya adalah kekuatan otot. Urdhva Mukha Svanasana, yaitu gerakan tubuh melenting ke atas dengan tangan dan kaki sebagai penyangga. Maknanya itu kesembuhan dan regenerasi. Selanjutnya Adho Mukha Svanasana, gerakan membentuk segitiga dengan tubuh dan lantai dengan tangan dan kaki sebagai penyangga. Makna dari gerakan ini adalah kekuatan dan keseimbangan. Selanjutnya Uttanasana, gerakan membungkuk ke depan dan menyentuh lantai dengan tangan. Maknanya adalah kerendahan dan penghormatan kepada bumi. Selanjutnya ada Uttanasana, gerakan membungkuk setengah badan dengan tangan tetap di lantai. Maknanya adalah mempersiapkan tubuh untuk gerakan selanjutnya. Kemudian Urdhva Hastanasana, yaitu gerakan mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Maknanya adalah memberi penghormatan kepada matahari. Yang terakhir
Tadasana yaitu gerakan berdiri dengan tangan berada di depan dada. Maknanya itu adalah stabilitas dengan menghormati diri sendiri. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya mengenai UTS yang sebelumnya saya buat. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.